Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Oke, baik. Apa kabarnya adik-adik? Tadi saya mau menggunakan yang imersif biar terlihat seperti duduk di kursi-kursi gitu, tapi yang kelas tadi sebelumnya pakai imersif ternyata malah pas di render kacau, nggak kerekam begitu. Oke, untuk hari ini kemarin adik-adik sudah belajar tentang materi fungsi ya. Hari ini saya akan mengulangi sekilas tentang materi fungsi yang sudah adik-adik pelajari kemarin, kemudian nanti saya tambahi sedikit materi terkait operasi fungsi dan fungsi komposisi. Barangkali kemarin di pas mencari materi kemudian menyimak di videonya belum masih ada hal yang dibingungkan. Hari ini saya akan membahas sedikit, kemudian nanti adik-adik jika ada yang kesulitan bisa ditanyakan. Oke, saya share screen. Oke, saya pakai whiteboard dulu. Oke, adik-adik barangkali kemarin sudah belajar tentang fungsi, sebenarnya fungsi itu apa. Jadi kalau misalnya bisa saya ini kan sebuah fungsi itu bisa kita lebih mudah untuk mengilustrasikan seperti halnya kalau orang menembak dengan senapan atau mungkin memanah. Jadi ilustrasi itu di fungsi itu akan mengambil amunisi dari sebuah himpunan daerah asal atau domain, kemudian akan menembakkannya pada suatu himpunan sasaran yang disebut daerah hasil. Daerah pasangannya itu kadang disebut sebagai kodomain, kemudian daerah hasilnya itu adalah ring. Nah, ibaratnya gini, saya gambar dulu. Misalnya ada orang nih, jadi kan kita judulnya fungsi. Fungsi, tentu bahasan fungsi ini tidak lepas dari bahasan tentang relasi. Nah, akan saya mulai dulu dengan relasi fungsi. Ini tadi ibaratnya ini ada orang ya, di sini ada orang. Orang ini mau menembak pakai tembakan gitu. Nah, ini orang mau melakukan sebuah penembakan. Kemudian di sini adalah papan yang mau ditembak misalnya. Kemudian adalah daerah sasarannya di sini. Kalau tembak itu biasanya lingkar-lingkaran gitu ya. Nah, dari daerah asal ini akan ditembakkan ke daerah hasil. Nah, ini ibaratnya seperti ini. Nanti ada sasaran-sasaran yang ditembakkan. Jadi nanti untuk daerah asal ini disebut sebagai domain. Kemudian daerah pasangannya itu adalah kodomain. Kemudian untuk yang sasarannya, target sasarannya itu adalah ring. Nah, kenapa saya memulai dari sini? Nanti kalau kita bikin misalnya dalam sebuah himpunan, misalnya himpunannya itu adalah di sini yang ditembakkan, nggak mesti tembakan ya. Jadi misalnya ada Iwan, ada Wati. Ini adalah himpunan mahasiswa misalnya, kemudian dengan makanan kesukaan misalnya ada sate,
bakso atau soto atau apa misalnya. Soto, kemudian biasanya pada makan apa itu? Sate, bakso, batagor misalnya. Nah, misalnya ini himpunan mahasiswa, ini adalah himpunan makanan kesukaan. Nah, tapi ini saya kok melihat-melihat ya. Oke. Harusnya nggak melihat-melihat. Yang nggak melihat-melihat ada di itu ya. Goresan tangan saya melihat. Oke, misalnya si Iwan sukanya makan sate. Sama suka makan soto. Sedangkan Wati sukanya makan batagor misalnya. Nah, ini himpunan A, ini himpunan A, ini himpunan B. Himpunan A memetakan himpunan A dipetakan ke himpunan B dengan relasi makanan kesukaan. Tapi untuk relasi yang dihubungkan ini bukan fungsi. Nanti dilihat. Iwan suka sate dan soto. Jadi Iwan pasangannya dua. Ada dua pasangan. Ini bukan fungsi. Kalau ibaratnya ada laki-laki perempuan. Laki-lakinya pasangannya dua. Bukan fungsi. Pasangannya harus satu yang di sebelah kiri ini. Nah, kalau saya hapus, Iwan di sini ternyata sukanya hanya sate. Maka ini disebut fungsi karena ini Iwan di sini pasangannya satu, Wati pasangan satu. Meskipun yang sebelah kanan ini ada yang nggak punya pasangan, itu nggak masalah karena fokus kita adalah di himpunan pertama. Tapi jika Iwan tidak ada yang disukai di situ, itu juga bukan fungsi. Jadi yang disebut fungsi itu nanti adalah yang memasangkan himpunan A ke himpunan B dengan semua anggota himpunan A ini punya pasangan semua dan pasangannya hanya satu. Jadi tidak peduli di bagian B ini ada pasangannya atau tidak, yang dipikirkan adalah di himpunan A. Itu fungsi. Jadi yang disebut fungsi itu adalah sebuah relasi yang memasangkan himpunan A ke himpunan B. Kalau relasi tadi apa? Relasi itu hubungan ya. Relasi. Oke. Relasi itu hubungan. Relasi hubungan ya. Relasi itu hubungan. Relasi antara himpunan A dengan himpunan B. Sedangkan fungsi adalah sebuah relasi juga. Fungsi itu merupakan relasi. Fungsi adalah relasi yang menghubungkan himpunan A ke himpunan B, himpunan A ke himpunan B, himpunan tulisannya jelek ya, himpunan B, tetapi yang mana tidak hanya ini, relasi yang menghubungkan himpunan A ke himpunan B dengan semua anggota A, jadi semua anggota A, A
mempunyai pasangan dan pasangannya tepat satu. Gitu. Jadi seperti itu. Nah, penyajian fungsi tidak mesti ke himpunan seperti ini ya. Himpunannya nggak mesti. Nah, tapi ini saya gambarnya melihat. Oke, nanti bisa digambar yang lebih bagus. Ada di nanti materinya saya share. Kemudian kalau ini dengan diagram Venn nanti penyajiannya selain dengan itu bisa juga dengan grafik kartesius. Kemudian ada banyak sekali. Nah, saya stop share dulu. Saya ganti materinya, saya share. Ini, oke. Nah, fungsi. Nah, ini ya. Ini penyajian dalam diagram Venn. Contohnya tadi itu kalau di sini semua dipasangkan, semua punya anggota satu gitu, itu fungsi. Kalau di sini ada yang dihilangkan satu, maka bukan fungsi. Atau anggota himpunan A ini ada yang punya dua pasangan, maka juga bukan fungsi. Nah, contoh fungsi kemarin adik-adik sudah mencoba membaca. Ada fungsi linier misalnya. Fungsi linier itu yang seperti apa? Oh, agak ngeri-ngeri setiap kalau dilihat ininya ya, ada A1, A0, tapi adik-adik tidak usah galau melihat di situ, sebenarnya sama, hanya misalnya ini, Y sama dengan X, Y sama dengan setengah X, ini apa sih sebenarnya? Ya, jadi misalnya contohnya itu adalah kalau itu digambar ya, Y sama dengan X misalnya. Maka ini fungsi linier, karena X-nya berpangkat 1. Y sama dengan 2X, itu juga linier, karena X-nya berpangkat 1. Y sama dengan min 3X, itu berpangkat 1. Nah, ini apa? Ini sebenarnya kemarin itu saya hanya menggambarkan perbandingan macam-macam grafik fungsi linier. Jadi ada banyak sekali grafik fungsinya. Kita lihat misalnya Y sama dengan X itu gambarnya gimana sih? Sebenarnya untuk menggambar ini bisa juga dicari dengan cara manual. Jadi kita pasangkan X dan Y. Ini kenapa ada di sini semua? Ya karena melewati kebetulan Y sama dengan setengah X maupun Y sama dengan X, Y sama dengan 2X, Y sama dengan min 3X, Y sama dengan min X ternyata melewati titik 0,0. Masa sih? Kita coba Y sama dengan X. Kalau dengan cara manual, kita cari titik yang dilewati. Paling mudah adalah saat kita lihat di titik 0 itu seperti apa. Misal, X-nya di 0. Jika X-nya 0, maka Y-nya jelas 0 ya. Nah, bagaimana jika ini manual? Kalau X-nya 1. Kalau X-nya 1, Y-nya, oh ternyata juga 1. Kalau X-nya 2, ternyata Y-nya juga 2. Karena X dan Y sama. Maka di sini, saat X-nya 0, Y-nya 0. Di sini, X-nya 1, Y-nya 1. Kita bisa melihat. Nah, ini 1. X-nya lurus. Nah, 1. Saat Y-nya 2, X-nya 2 tadi. Harusnya lurus nih garisnya ya. 1, 2. Ini 1. Nah, ini di X-nya 3. Y-nya juga 3. Dan seterusnya. Nah, di sini sama ternyata. X-nya 4, Y-nya 4, dan seterusnya. Sehingga diperoleh grafik Y sama dengan X. Oke, itu Y sama dengan X. Bagaimana dengan jika Y sama dengan 2X misalnya? Oke, kita coba.
Y sama dengan 2X. Ini ya, Y ya, bukan 4. Oke. X. Oke. Kalau X-nya 0, nah pertama lebih mudah kalau kita lihat X-nya 0. X-nya 0, 2 kali 0. Hasilnya adalah 0. Bagaimana jika X-nya 1? 2 kali 1, maka hasilnya adalah 2. Bagaimana jika X-nya 2? 2 kali 2, 4. Dan seterusnya. Nah, 0,0 kan ininya 0, 0. Di sini ya. 1,2, 1,2. X-nya 1, Y-nya 2. X-nya 1 misalnya. Nah, oh iya ya, benar ya. Ternyata Y-nya di 2. Nah, ini kan. Di sini, ini 1, ini 1, ini 2. Di X-nya 2. Ya, di 4. Dicari. Nanti di sini 3, di sini 4. Cari titik-titik ini tadi. Ini, kemudian bisa dihubungkan. Sebenarnya bisa diambil 2 titik, kemudian dihubungkan. Dan seterusnya, demikian juga dengan yang lain. Itu kalau mau menyajikan dalam bentuk grafik fungsi. Nah, sedangkan untuk fungsi linear tadi, yang ini X-nya adalah pangkat 1. Kalau yang pangkat 2, itu disebut kuadrat. Ininya pangkat 2, kuadrat ya. Jadi ada Y sama dengan X kuadrat, Y sama dengan 2X. Nah, kebetulan untuk yang di sini saya sajikan perbandingannya adalah kalau Y sama dengan X kuadrat, Y sama dengan X kuadrat min 4, Y sama dengan kebetulan sama-sama X kuadrat. Ini apa? Ternyata kalau digambar, Y sama dengan X kuadrat min 4 itu sama dengan Y sama dengan X kuadrat, tapi digeser 4 satuan ke bawah. 0, 1, 2, 3, 4. Sedangkan yang Y sama dengan X kuadrat plus 4 itu digeser ke atas sejauh 4 satuan. 1, 2, 3, 4. Gitu. Nah, bagaimana jika koefisien X kuadratnya itu bukan 1 tapi 2? Misalnya, saya ambil di sini Y sama dengan 2X kuadrat. Gimana ya, Bu, gambar grafiknya? Bisa sih, kita coba. Oke, kita bikin. Sebenarnya menggambar grafik bisa dengan tidak manual. Cuma untuk yang tidak manual nanti membutuhkan materi yang ada di belakangnya setelah ini. Jadi untuk yang karena belum materinya kita pakai yang manual, saya ajarin yang manual dulu. Caranya adalah harusnya pakai penggaris ya. Oke. Kita ambil jika X-nya 0. Oke, jika X-nya 0, 0 kali 0, atau mungkin ini lebih enak gini ya. Ya, X-nya 0, maka Y-nya adalah 0. Kalau X-nya 1, 2 kali 1 kuadrat. 1 kuadrat adalah 1 kali 2. 2 ternyata. Kalau X-nya 2, 2 kuadrat itu 4 kali 2, 8. Mungkin dari yang sebelah kiri. Kalau X-nya min 1. Kalau X-nya min 1, maka Y-nya min 1 kuadrat 1. Ternyata min 1 juga, 2. Oke, ini nanti kalau dituliskan 0,0. 0,0. Ini 1,2. Penyajiannya ya, ini dengan ini. Kemudian 2,8. Kalau min 1 tadi? Kalau min 1 saat tadi ternyata sama 2 ya Y-nya. Oke.
Jadi yang depan ini X, yang belakang adalah Y. Kita lihat 0,0, oke di sini. 1,2, 1, nanti 0,2, 2 di sana. Ternyata min 1 juga 0,2 di sana. 2 ternyata, oh ini enggak lurus ya. Nah. 2 ternyata 2 pasangannya adalah dengan 8. Nah, nanti min 2 juga nya 8. Oke, sehingga bisa kita hubungkan. Nah, sini garisnya bagus. Nah, nanti adik-adik bisa menggambar yang lebih bagus. Ya, nanti bisa diperhalus lagi gambarnya. Nah, ternyata Y sama dengan 2X kuadrat itu di sini. Y sama dengan 2X kuadrat. 2X kuadrat. Terlihat bedanya dengan yang X kuadrat? Sama ternyata. Ini ya, Y sama dengan X kuadrat, dengan Y sama dengan 2X kuadrat sama, cuma lebih pipih. Nah, nanti 3, kalau di sini koefisiennya 3 jelas lebih mengecil lagi, tapi sama. Nah, digeser ke atas dan ke bawahnya pun nanti juga bisa dengan seperti itu. Itu fungsi kuadrat. Bagaimana dengan fungsi pangkat 3? Nah, sama, kalau pangkat 3 nanti pangkatnya 3. Nah, kebetulan kalau di sini kalau pakai manual sama seperti tadi caranya. Kalau tidak pakai manual nanti pakai yang turunan fungsi. Tapi di sini bisa dicari manual seperti itu tadi. Begitu. Pangkat 3, nanti pangkat 4, pangkat 5, dan sebagainya, dan seterusnya, itu adalah sebuah fungsi polinom. Bisa juga dibuat seperti itu tadi. Kemudian fungsi trigonometri. Nah, adik-adik sering mendengar ada sinus, kosinus, tangen, kotangen. Nah, kalau di sini ada theta, sinus itu adalah kalau di sini Y, sinus theta. Kenapa kok Y? Karena ternyata ini di sini adalah 1, di sini 1. Segininya adalah, oh 1, bukan 1 ya, ini X. Ya, sudah ada koordinatnya ini tadi. Ini X, ini Y, X, ini Y, sehingga koordinatnya adalah X, Y. Berarti artinya segini sepanjang Y, segini sepanjang X, dari 0 sampai X. Oke. Nah, ininya panjang OP-nya di sini 1. Oke. Sinus adalah sisi yang di depan sisi ini. Nah, dibagi dengan sisi miring sehingga Y per 1 menjadi Y. Kosinus adalah yang di samping dibagi sisi miring. X. Nah, tangen nanti adalah yang depan bagi sisi miring sehingga tangannya nanti adalah Y per X. Tangen theta. Nanti Y per X. Nah, kalau melihat di sini ternyata tangan itu juga bisa dicari dari sinus theta dibagi kosinus theta. Benar, nggak salah. Jadi tangan theta itu bisa dicari dari sinus theta dibagi kosinus theta. Ini sinus theta dibagi kosinus theta. Nah, ada banyak hal yang indah di trigonometri ini, tapi memang kalau mungkin di matematika dipelajari 1 semester sendiri. Kalau di sini nanti adik-adik bisa melihat, membaca sekilas, kemudian nanti kita akan mempelajari juga, tapi mungkin tidak sedalam kalau di matematika. Kalau sekan itu adalah seper kosinus theta, kosekan theta itu seper sinus theta, tangen theta yang tadi sinus theta per kosinus theta, kotangen theta dibalik, kosinus theta dibagi sinus theta. Kemudian sinus kuadrat theta ditambah kosinus kuadrat theta ternyata 1. Ini turunannya. Jadi
Nah, mungkin bisa dilihat di sini, sebenarnya bawahnya ini turunannya karena ini kedua ruas kita bagi dengan kosinus. Yang ini dibagi sinus, yang di sini dibagi kosinus. Sinus kuadrat dibagi sinus kuadrat itu 1, kosinus kuadrat dibagi sinus kuadrat itu apa, dan seterusnya. Nanti adik-adik bisa menganalisis itu. Oke. Nanti materinya saya share yang ini. Nah, grafiknya sinus bentuknya seperti ini. Ini nanti tidak berhenti seperti ini berulang. Nanti akan bergelombang begitu. Yang tangan seperti ini, tapi ini tidak seperti fungsi kuadrat. Kalau kuadrat itu garisnya lurus ke sana, kalau ini belok. Yang sebenarnya ini ada lanjutannya. Jadi, nah gini. Jadi sebenarnya mirip-mirip, ada hubungan dengan sinus ini, tapi kalau dilanjutkan kan sebenarnya juga gitu. Nah, kalau di cos tadi kan selisih segini. Nah, seperti yang kosinus begitu. Jadi nanti adik-adik bisa mencermati di situ. Bentar. Oke, kita lanjutkan. Nah, tapi ini seperti halnya yang tadi yang fungsi kuadrat tadi. Ini kalau bagaimana ya jika sinus X, sinus 2X sama, sinus tadi pada dasarnya seperti ini tadi ya. Nah, ini berulang-ulang. Bedanya adalah kalau tadi itu cuma 1, ternyata ini lebih pipih. Jadi tadi masalah pipih dan enggak. Jadi sinus tetap gambarnya sama begitu, cuma pipih dan enggaknya. Nah, sekarang eksponen logaritma. Kemarin adik-adik mungkin melihat apa sih ini, ada AB, AB. Oke, saya ambil contoh yang bentuknya angka aja. Misal, mau berapa? Misalnya 3 ya. 3 kuadrat kali misalnya 3 pangkat 3. Atau 3 pangkat 4. Oke. 3 kuadrat itu adik-adik tahu kan ya, 3 kuadrat itu artinya kan 3 kali 3. 3 kali 3. Sedangkan 3 pangkat 4 itu 3 kali 3 kali 3 kali 3. Oke. Nah, ternyata perkalian 3-nya ada berapa ini? 6, sehingga bisa ditulis sebagai 3 pangkat 6. Oh, ternyata benar ya, ini ya. Oke. Ternyata bisa juga dari penambahan 2 tambah 4 itu 6. Oke, demikian halnya untuk yang perkalian. Masa sih ini? Oke, misalnya saya ambil 3 pangkat 3 misalnya, ini dikuadratkan. Nah, 3 pangkat 3 dikuadratkan itu gimana? Ya benar, 3 pangkat 3 dikalikan 3 pangkat 3. Nah, ini tadi 3 pangkat 3 artinya 3 kali 3 kali 3. Ini 3 kali 3 kali 3. Otomatis di sini tadi perkalian 3-nya ada 3, ini ada 3. Berarti ada berapa jumlahnya semua? 6. Sehingga bisa ditulis sebagai 3 pangkat 6. Loh, ternyata sama ya. Ini 3 kali 2 juga. Nah, begitu. Dan seterusnya. Untuk yang lain nanti adik-adik bisa mencoba untuk mencobanya juga. Nah, tapi nanti ada hal yang lebih ini. Jadi kalau tadi ada 3, 4, mungkin dan seterusnya. Nanti kalau yang untuk apa namanya di eksponensial ini ada ln. Nah ini nanti ada di fungsi logaritma y sama dengan ln x.
itu adalah X sama dengan E pangkat Y. E itu apa? E itu sebuah bilangan. Itu sebuah bilangan. Sedemikian hingga ln E itu sama dengan 1, yang mana nilai E itu adalah sebuah bilangan irasional, kurang lebih isinya apa ya, sekitar, jadi tidak tepat. 2,71828 dan seterusnya, ini enggak ada yang berulang, jadi tidak bisa yang kemarin itu ke bilangan rasional, ini bukan bilangan rasional, masuk ke bilangan irasional gitu. Sedemikian hingga ln E itu adalah 1. Nah, seperti apa? Sama seperti di logaritma, karena ln itu adalah E log. Nah, jadi ln itu apa, Bu? Ln itu adalah bukan E log. E log. Nah, kalau ada ln X, maka E log X. E itu apa? Nah, sama E-nya ini nanti ada A, B, C, D, dan seterusnya. Nah, yang logaritma begini nih. Kalau ini pakai A, kalau itu pakai E. A-nya ini adalah bilangan positif yang tidak sama dengan 1. Oke, nanti sifat-sifatnya ada di situ, bisa dicoba juga. Sekarang fungsi inverse trigonometri. Nah, di fungsi inverse trigonometri, kenapa? Ini di fungsi inverse trigonometri sebenarnya balikannya dari sinus, cosinus, tangan tadi yang trigonometri. Nah, ini ada ininya ya. Kalau Y sama dengan sinus X, maka inverse-nya adalah X adalah arcus sinus Y. Bisa disimak ininya arcus sinus Y, X, Y. Gitu. Dan seterusnya. Nanti gambar-gambarnya bisa dilihat di situ. Kemudian apa itu fungsi hiperbolik? Fungsi hiperbolik itu adalah sebenarnya eksponen tadi seperti yang tadi cuma ini pangkat gitu ya. Kemudian di sini kombinasinya itu diberi nama khusus mirip dengan fungsi trigonometri tapi bukan fungsi trigonometri, namanya fungsi hiperbol. Fungsi hiperbol, sinus hiperbol, kosinus hiperbol dan seterusnya. Kita lihat. Kenapa diberi nama seperti itu? Karena sifat-sifatnya, kemudian dioperasinya itu mirip sekali dengan trigonometri. Kata mirip artinya bukan berarti sama, tapi ada kemiripan. Tapi karena mirip berarti tidak sama, hanya mirip. Nah, ini misalnya sin hiperbolik X. Ini tidak sama dengan sin HX loh ya, tidak sama. Ini tidak sama dengan sinus, kemudian di sini HX. Nah, kalau sinus HX ini adalah trigonometri. Kalau ini adalah sinus hiperbolik X, yang mana jabarannya adalah ini. E pangkat X dikurangi E pangkat min X dibagi 2. Kosinus hiperbolik X juga sama. Nah, nanti operasinya, perkaliannya, sifat-sifatnya itu mirip dengan trigonometri. Ini misalnya tadi kalau di trigonometri tadi tangan X itu sinus X per cosinus X. Nah, di sini sama, sin hiperbolik X dibagi cos hiperbolik X. Mirip ya. Nah, tapi ada hal-hal di operasinya itu ada yang tidak sama. Jadi tidak sama dengan trigonometri, hanya mirip. Begitu untuk bahasan fungsi. Selanjutnya, bagaimana dengan operasi fungsi? Nah, sama dengan operasi bilangan. Di operasi fungsi, kalau bilangan itu ada bisa dijumlahkan, bisa dikurangkan, bisa dikalikan, bisa dibagi, dan seterusnya. Sama nanti di fungsi, ini pun bisa demikian. Jadi, saya share screen lagi. Operasinya seperti apa? Nah, ini barangkali kemarin juga sempat dibahas ya. Nah, misalnya fx, gx. Nah, penjumlahannya ini ada 2 fungsi. Yang 2 fungsi ini bisa dijumlahkan. Maka saat dijumlahkan adalah x min 5 dibagi 2 ditambah akar x. Ini ya. Nah, saat dikurangkan ya sama, tinggal ini dikurangkan. Saat dibagi ya sama, ini nanti dibagi. Berarti ini X min 5 per 2 dibagi akar X. Saat dikali ya sama, itu dikalikan. Gitu. Kemudian bagaimana dengan fungsi komposisi? Tadi operasi ada komposisi. Kalau komposisi itu
Nah, ini misalnya kita punya fx ada gx. Maka komposisinya G bundaran F, ini G bundaran F, itu artinya fungsi G yang disubstitusi adalah fungsi F. Jadi misalnya G bundaran F, maka ini disubstitusi F-nya ini akan menggantikan X di sana. Sehingga akar dari X-nya diganti X min 5/2. Nanti F bundaran G, F dimasuki GX. Balik ya. F ini GX-nya, ini akar X, ini akan menggantikan di X di sana. Nah, bagaimana jika F bundaran F? Ya sama sebenarnya. Ini X min 5/2 itu nanti akan menggantikan di X di sini ya. Jadi ruwet sekali ya. X min 5/2 dikurangi 5. Nah, kalau yang ini nanti berarti hasilnya gimana? X min 5/2 ini menggantikan X. Artinya karena ini menggantikan X, ini dikurangi 5 dibagi dengan 2. Bundet ya. Tapi tetap bisa dicari. Dan seterusnya yang G bundaran G juga bisa dicari. Oke, begitu untuk materi kita hari ini. Sepertinya nggak ada tugas lagi. Jadi adik-adik nanti bisa untuk mempelajari yang selanjutnya adalah kekontinuan fungsi. Gitu. Itu barangkali untuk materi dari saya ada yang mau ditanyakan dulu. Bu, ini nanti diupload di YouTube nggak? Ya, yang tadi yang di kelas tadi rendernya nggak berhasil, tapi nanti ini harapan saya tetap bisa saya upload di YouTube. Semoga nanti rendernya berhasil. Tadi saya pakai kelas yang imersif, nggak tahu kok gagal. Nanti harapannya kalau ini rendernya berhasil, saya upload di YouTube. Gitu. Oke, mungkin nggak ada yang ditanyakan. Kalau tidak ada, mungkin saya akhiri dulu untuk pertemuan hari ini. Tetap semangat adik-adik, semoga materi hari ini dapat diserap dengan baik, karena sebenarnya mengulangi yang materi fungsi yang saya share kemarin. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami, sehingga untuk materi selanjutnya bisa mempelajari lagi dengan lebih baik lagi. Oke. Mungkin untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sekian dulu, banyak salah kata dari saya mohon maaf, nanti saya upload di Google Classroom juga. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Bersama. Bu. Ya.